Oh ya, aku mau sampaikan besok adalah hari di mana kita besok itu adalah Zulhijjah. Nah, besoknya lagi adalah 28 Mei. 2 hari lagi lusa. Jadi teman-teman usahakan untuk potong kukunya hari ini, cukur rambutnya hari ini kalau mau dicukur paling lama besok. Bagi yang berkurban nanti tanggal 28 Mei maka yang berkurban tidak usah lagi untuk melakukan itu ya, tidak cukur kuku, tidak potong rambut ya dari tanggal 28 Mei sampai hewan kurbannya dipotong. Nanti kalau hewan kurbannya sudah dipotong, maka baru dia boleh melakukannya ya. Caranya nanti teman-teman cukup pergi aja menghadap kiblat ya sambil motong ini wajah tu wajah ya lilladzi dan seterusnya. Kalau mau puasa Zulhijjah, belum puasa kodo gimana? Nggak apa-apa. Sebenarnya teman-teman mau puasa Zulhijjah langsung nggak apa-apa. Tapi setelah nanti tasyrik, usahakan tetap ganti kodonya lebih awal ya. Tetap ganti kodonya lebih cepat supaya kita tidak bingung lagi. Karena kodo itu maksimal sampai Sya'ban tahun depan sih. Oke? Oke, iya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah membaca Al-Quran kalau nggak hafal artinya? Nggak masalah. Mengetahui arti baca Quran itu tidak wajib ya guys. Mengetahui arti bacaan Al-Quran itu fardu kifayah saja. Ketika ada orang lain yang sudah mengetahuinya, maka kita tidak wajib lagi untuk mengetahuinya. Tapi yang baca Quran, yang belum mampu baca Quran, wajib belajar sampai bisa ya. Oke, iya sama-sama ya. Ustazah, sebentar. Ustazah, saya masih oke udah ya. Kode udah ya. Bolehkah mendaftar haji pakai uang BPJS tenaga kerja? Nggak boleh ya. Oke, kemana larinya itu? Uang BPJS bukan untuk itu kan? Atau itu udah dikasih ke kita? Coba dijelaskan dulu ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Ustazah, kodo sambil puasa tarawih boleh nggak? Ada yang menyatakan seperti Abu Zakaria menyatakan boleh 2 puasa dalam satu puasa 2 niat. Tapi banyak yang melemahkan pendapat itu guys. Makanya aku selalu sarankan teman-teman untuk 1 niat 1 amal ya. Keputihan tidak bisa dibawa sholat. Jadi kalau teman-teman lagi keputihan, usahakan teman-teman untuk cebok sebelum teman-teman berwudu. Ya cebok, nanti celana yang kena keputihan jangan dipakai lagi dan disembuhkan keputihannya ya. Ustazah, kalau mau kurban apa perlu bikin selamatan? Enggak juga nggak apa-apa ya. Bolehkah yang berkurban memakan dagingnya? Justru yang berkurban itu disunnahkan memakan dagingnya. Rasulullah itu selalu menahan dahaganya menjelang sholat id. Setelah sholat id kemudian Rasulullah SAW selalu memotong hewan kurbannya dan memakan hatinya litabarruk untuk mendapat berkah. Jadi orang yang berkurban justru dianjurkan makan daging kurban. Yang tidak boleh dimakan saat berkurban adalah daging kurban nazar. Kalau nazar dia tidak bisa dimakan ya, atau kurban wasiat atas nama orang meninggal tidak bisa dimakan. Boleh kita makan daging kurban tapi cari daging yang lain. Bilang ke panitianya, ini adalah kurban nazar, jangan kasih saya daging yang ini, kasih saya daging yang lain. Kalau puasa Zulhijjah niatnya kodo boleh enggak? Kalau teman-teman niatnya kodo nanti dapat pahala kodo aja. Kalau niatnya Zulhijjah dapat pahala Zulhijjah aja. Walikulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung dengan apa yang teman-teman niatkan. Ada ulama yang menyatakan boleh memasang 2 niat puasa dalam satu waktu. Tapi pendapat itu dilemahkan oleh ulama lain yang menyatakan tidak afdol. Maka ada baiknya teman-teman tetap 1 niat dan 1 amal, nggak usah hitung-hitungan deh sama Allah. Cocok ya? Suara aku jelas ya teman-teman ya? Ustazah, sedekah subuh boleh nggak saat haid? Boleh. Kumpulkan aja di rumah teman-teman, lalu 2000 kumpulkan di rumah, lalu kemudian nanti teman-teman boleh menyerahkannya, usahakan di hari Jumat ya. Ustazah, saya tidak bisa baca Al-Quran, tapi saya hafal surat-surat dalam Al-Quran seperti Al-Baqarah dan Al-Muluk. Nggak apa-apa, tapi izin minta maaf, belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Oke, belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib teman-teman. Nanti kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah saja. Jadi boleh nggak Ustazah saya baca Quran Latinnya aja?
Nggak boleh untuk belajar. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Sampai bisa baca Arabnya. Belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa baca Quran hukumnya jadi sunnah. Paham ya? Jadi teman-teman usahakan untuk belajarlah baca Quran. Nanti kalau udah pandai bacanya menjadi sunnah. Ustazah, iya, jelaskan kurban wajib dan kurban sunnah. Coba pelan-pelan ya. Yang baru mampir share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat muka aku sekarang, boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Kita ngobrol santai setiap harinya dan ceramah santai setiap harinya. Oke? Semoga betah belajar di akun ini. Apa beda kurban wajib dengan kurban sunnah? Kurban sunnah tuh kurban kayak biasa. Kayak aku pengen berkurban, teman-teman pengen berkurban, itu boleh. Tapi apa itu kurban wajib? Kurban wajib itu adalah kurban yang salah satunya dinazarkan. Contoh misalnya aku bernazar, ya Allah kalau naik jabatan aku kurban tahun ini, maka kurban wajib itu bagi aku dan itu nggak boleh dimakan ya teman-teman ya, dan nggak boleh dimakan itu ya. Bilang sama panitia ini aku adalah kurban nazar, maka ini nanti kalau aku dapat kupon jangan kasihkan daging yang ini ke aku, kasihkan daging yang lain ke aku gitu aja. Kemudian yang kedua, kurban orang meninggal atas nama wasiat. Ya, orang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka dia menjadi wajib ya. Kurban nazar dan kurban meninggal yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal statusnya kurban wajib. Dan kurban wajib itu tidak boleh diberi ke non muslim. Kalau kurban sunnah boleh diberikan ke non muslim walaupun ada yang mempertentangkannya. Tapi yang membolehkan menyatakan boleh untuk sedekah ke non muslim. Tetapi pertama usahakan habis maghrib lewat dulu hari tasyrik. Kemudian yang kedua lewat dulu hari lebaran pertama. Kemudian yang kedua, dia bukan kafir harbi, kafir yang memerangi agama Islam, dan bukan kafir yang membunuh agama Islam. Seperti itu ya. Ustazah, aku kecepatan atau pas? Oke, aku kecepatan atau pas? Ustazah, bolehkah yang tidak akikah berkurban? Boleh teman-teman ya. Boleh aja ya. Yang akikah, yang belum akikah berkurban gak masalah ya. Puasa Zulhijjah apa boleh tidak penuh 7 hari? Boleh. Ya boleh, nggak masalah, ambil 3 hari. Kan dia itu kan gini guys, ini kan tanggal 26 ya. Tanggal 28 sampai 3 Juni itu kan puasa Zulhijjah. Oke, tanggal 4 Juni puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni puasa Arafah gitu kan. Nah kalau teman-teman nggak bisa puasa 9 hari, maka minimal 4-5 Juni aja ya. Tarwiyah dan Arafah aja. Tapi kalau nggak bisa juga ya tarwiyah aja. Ingat, untuk puasa sunnah 9 hari berturut-turut ada keterlibatan suami di dalamnya. Teman-teman mesti izin suami dulu. Kalau suaminya setuju gas 9 hari. Kalau nggak setuju ya dikondisikan dengan suaminya ya. Ustazah, mana bisa? Apa bisa kodo puasa di Idul Fitri dan Idul Adha? Idul Fitri haram berpuasa hari pertama. Idul Adha haram berpuasa di hari pertama. Dan hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha juga haram. Itu hari tasyrik. Nggak boleh mengganti puasa di hari Idul Adha. Dan Idul Fitri nggak boleh ya. Oke. Ustazah masih punya utang puasa. Boleh nggak puasa Arafah? Nggak masalah teman-teman ya. Nggak masalah. Nanti kodo puasanya setelah itu. Tapi janji ya untuk kodo. Biar kita enak belajarnya ya. Biar kita enak belajarnya. Nanti kita ketemu lagi puasa Yaumul Bid, puasa Senin dan Kamis. Kita jadi enak gitu. Nggak ragu lagi. Aku belum kodo Zah. Sampai Syakban udah mau dekat Ramadan. Aku belum kodo Zah. Nah, aku cubit juga sih kawan ini nanti ya. Oke Ustazah. Bolehkah pergi umroh tapi belum akikah? Nggak ada hubungannya. Silahkan Mbak. Nggak masalah ya. Ustazah, apakah boleh berkurban mengatasnamakan orang lain, mengatasnamakan orang tua yang meninggal? Oh iya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Teman-teman boleh ikuti live ceramah-ceramahnya aku. Belakangan aku selalu membahas tentang kurban. Ini aku bahas tentang kurban di ceramah udah terhitung 12 kali. Udah terlalu sering ya aku bahas. Tapi nggak apa-apa, aku hargai follower baru aku coba jawab ya teman-teman ya. Nah, jadi begini. Menurut mazhab Syafi'i, kalau orang tua yang meninggal itu meninggalkan wasiat.
untuk dia dikurbankan, dia pesankan kepada orang hidup untuk dikurbankan dia gitu ya, maka itu status hukumnya wajib berkurban atas nama dia, nanti atas nama almarhum. Tapi kalau seandainya orang yang berkurban itu, orang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, tetap maka nanti ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan boleh berkurban atas nama orang meninggal, ada yang bilang boleh boleh karena dia sedekah. Jadi kalau teman-teman mau berkurban atas nama orang meninggal boleh sih. Tapi kalau teman-teman tanya mana lebih baik berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Karena kalau berkurban atas nama orang meninggal maka yang dapat pahala hanya orang meninggal. Tapi kalau kita berkurban atas nama orang hidup bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal. Coba teman-teman catat doa kurban. Kalau teman-teman ingin berkurban, nanti sewaktu hewan kurbannya dipotong, teman-teman berdoa Bismillahi hada minka, Allahumma hada minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan kembali kepadamu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Nah nanti kalau kurbannya atas nama almarhum beda ya. Bismillah hada minka walaka Rabbana taqabbal min, sebutkan nama almarhumnya. Bismillah Allahumma hada minka walaka Rabbana taqabbal min, sebutkan nama almarhumnya. Oke, bolehkah sholat duha langsung 4 rakaat? Oke, teman-teman perhatikan, semoga sehat selalu di sana ya dan tetap enjoy. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau dua-dua gampang kayak sholat subuh. Kalau mau langsung 4 rakaat boleh, tapi dua-dua aja lah. Karena kalau 4 rakaat itu dia tidak pakai tahiyat awal untuk membedakannya dengan sholat wajib. Dan kemudian rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Sangat rawan lupa rakaat. Ada baiknya dua-dua aja. Oke. Oke, kalau kita akikah di tempat saudara kita nggak hadir nggak apa-apa, yang penting dimasak dagingnya. Oke. Niat puasa sunnah tapi sedang berhubungan waktu masuk azan subuh. Oh, puasa sunnah itu Mbak boleh pasang niat bahkan di pagi hari sebelum makan dan minum. Misalnya nih teman-teman sholat terus kemudian santai mau sarapan, aduh nggak enak terus buka video TikTok. Wih, ternyata hari ini puasa ya mulbit ya kata Ustazah Nela Luki Kece Bada ya. Aku puasa aja boleh. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Kalau puasa Daud jangan ragu dengan keutamaan Daud teman-teman. Puasa yang paling disukai oleh baginda Nabi puasa Daud. Lanjutkan aja Daudnya ya. Oke ya. Ustazah, akikah pada saat hari Idul Adha nggak apa-apa. Cuma dagingnya itu dimasak baru dibagikan ya. Oke, Ustazah, jika puasa Yaumul Bid jatuh di hari tasyrik nggak ada ceritanya. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Nanti kita Yaumul Bidnya 14, 15, 16. Mundur 1 hari, tenang aja. Nanti aku ingatkan, yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai, ceramah, dan cek juga video-video aku ya. Jadi gini, nanti lebaran pertama itu kan tanggal 10 Zulhijjah. Ya 6 Juni itu kan nggak boleh puasa. 11 Zulhijjah 7 Juni, 12 Zulhijjah 8 Juni, 13 Zulhijjah adalah 9 Juni, 10 Zulhijjah itu adalah itu ya. Nah 4 hari ini nggak boleh puasa nanti. Nah jadi boleh puasa 10, 11, 12 Juni atau keluar dulu dari hari tasyrik. Nah nanti aku ingatkan lagi, tenang aja Besti, aman ya, nanti aku ingatkan ya. Oke, Ustazah, benarkah beri emas online riba? Enggak. Beli emas online enggak riba selagi barangnya ada, sekali lagi jasadnya ada ya. Kayak manusia aja pakai jasad. Kayak gitulah pokoknya ya. Ustazah, saya kepengen puasa Zulhijjah tapi belum kodo. Ya udah, puasa Zulhijjah dulu nggak apa-apa. Setelah itu segera kodo ya, karena sejatinya kodo itu waktunya 1 tahun sih. Cuma aku pengen teman-teman setelah itu lakukan kodo. Kita akan berhubungan dengan puasa-puasa lain nantinya. Sampai Sya'ban masih banyak puasa-puasa sunnah. Nah, cuman teman-teman yang belum kodo ini biasanya mereka bingung terus. Daripada bingung terus, segera di kodo ya. Ustazah, suami bilang ke istrinya, oke,
Jika kamu keluar tanpa izin, maka aku hubungin kamu zina. Nggak ada hukum atas itu. Yang penting kalau Mbak keluar tanpa izin, Mbak berdosa. Itu aja sih. Oke. Ustazah, apakah daging kurban bolehkah dimakan orang yang berkurban? Daging kurban disunnahkan di Mbak Indra parah guys. Pertanyaan Mbak Puta-Puta sampai rayo. Oke ya. Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Tadi ada yang bercanda di atas. Boleh memakan hewan kurban sampai bagi orang yang berkurban ya. Aman ya. Aman ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, apakah niat puasa Zulhijjah? Perhatikan. Dari tanggal 28 Mei sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah, tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah. Sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah oke gitu ya. Bolehkah kurban ngapa nih ya? Lewat pertanyaan kayak rudal. Oke, oke. Maaf ya. Jika punya hutang apa boleh berkurban? Tergantung. Kalau hutang Mbak masih lama jatuh temponya, masih 2 tahun lagi boleh berkurban. Tapi kalau hutang Mbak jatuh temponya dekat, usahakan hutang. Ya, tetapi kalau teman-teman nanya, walaupun lama jatuh temponya, aku recommended untuk bayar hutang. Ustazah, anak saya 21 tahun belum akikah, tapi udah kurban. Gimana ya? Nggak apa-apa. Status akikah tidak sampai kepada fardu ain ya. Ustazah, kalau oke, betul ya. Jadi Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar sama saja. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Oke, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Ustazah, tanggal berapa mulai puasa Zulhijjah? Tanggal 28 Mei ya, lusa puasa Zulhijjah ya. Ustazah, iya. Apa boleh setelah sholat awabin lanjut sholat taubat? Nggak masalah ya. Ustazah, kalau puasa Daud nggak boleh dulu kalau lagi tasyrik. Iya, semua puasa berhenti kalau hari tasyrik. Siap Mbak Subli, Mbak Lang ya. Semua puasa berhenti kalau hari tasyrik ya. Jangan kerajinan, betul ya. Oke, siap Mbak Oma ya. Jadi oke. Ustazah, iya saya puasa Daud di bulan Zulhijjah. Lanjut puasa Daud. Ustazah, kalau sholat duha di hari tasyrik nggak ada masalah. Yang dilarang cuman berpuasa. Karena itu adalah jadwal makan kita. Ustazah, iya. Waktu sholat ikut waktu di HP boleh nggak? Takutnya error teman-teman. Kalau nggak ada kebutuhan apapun lebih baik azan di tempat masing-masing aja. Kalau azan di HP dikhawatirkan error dia ya. Aku khawatir ya. Tapi kalau seandainya teman-teman jauh dari lokasi azan boleh ya. Ustazah, iya kalau wudhu oke. Setelah sholat taubat lanjut sholat duha lanjut sholat taubat boleh nggak? Boleh ya. Nah, oke, gitu ya. Jadi aku ulang ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya. Yang pertama sholat taubat, yang kedua sholat hajat, yang ketiga sholat istikharah, yang keempat adalah tahiyatul masjid, yang kelima adalah sholat wudhu. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam siang dan malam. Habis duha boleh, sebelum duha juga boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kapan puasa 1 Zulhijjah? Mana ya? Ini aku ya guys, kerincing-kerincing aku ya. Pengumuman 1 Zulhijjah adalah tanggal 28 Mei 2025. Maka bagi teman-teman yang lusa, maka 28 Mei itu sangat dianjurkan berpuasa Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai tanggal 3 Juni. Aku bercanda saja. Iya, tanggal 28 Mei, aku pelan-pelan ya. Tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 Juni 2025 itu adalah dianjurkan berpuasa Zulhijjah. Oke, bercanda saja. Dianjurkan berpuasa Zulhijjah. Oke, dari tanggal berapa?
28 Mei sampai 3 Juni ya. 28 Mei sampai tanggal 3 Juni. Niatnya begini, sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Oke. Nah, tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah, sengaja aku puasa Tarwiyah, sunnah atasku karena Allah. Tanggal 5 Juninya niatkan puasa Arafah ya. Harinya aku nggak hafal sih, aku cuma ingat tanggal. Jadi teman-teman, pengumuman lusa itu kawan. Jadi siapapun di antara teman-teman yang berkurban, berapa hari itu saja? 9 hari dong. Ya, siapapun yang berkurban, maka potong kuku hari ini maksimal besok. Nanti tanggal 28 yang berkurban dilarang potong kuku, cukur rambut, kumis, bulu-bulu, cukur dompet, cukur-cukur semua. Dilarang. Nanti cukur-cukurnya itu adalah tanggal 6 Juni. Bukankah tanggal 29 Ustazah? Beda kayaknya bulan ini 2 versi. Yang aku syiarkan itu tanggal 28 ya. Nah, mungkin akan ada 2 versi untuk tahun ini. Kan selalu seperti itu. Ustazah, kalau sholat taubat tapi nggak hafal sujud terakhir nggak masalah. Banyak istighfar aja setelah sholat cukur dompet. Bercanda ya guys. Ustazah, iya. Oke. Sebenarnya dalam Islam itu punya cuma ada puasa Arafah. Tapi untuk membedakan macam diri dari orang non muslim kita ada Tarwiyah dan Arafah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya guys. Oke, lucu ya. Aku pengumuman ya. Andaikan aku bisa ngomong seluruh dunia ini enak banget ya. Oke, Masya Allah. Ustazah, suami saya cukur kumis tiap hari. Kalau lupa gimana? Tidak sampai membatalkan sih. Kalau lupa tidak sampai membatalkan kurbannya sih. Cuma makruh saja. Oke. Ustazah, apakah kita bisa mengganti plasenta mengganti plasenta pas baca di atas, pas mau dilanjutin terbaca yang di bawah. Plasenta, mengganti plasenta. Kayak mana lah ya kan guys? Iya kan? Balik-balik kurasa. Banyak kali ya. Oke, aku ulang ya. Bolehkah mengganti puasa di tanggal 29? Di tanggal 1 Zulhijjah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah kalau memang mau milih ganti puasa. Ada yang mau gantikan aku nggak duduk di sini? Oke ya, coba kita lanjut ya. Waktu sholat fajar kapan? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Rakaat sama nama lainnya adalah qobliyah subuh. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya ya. Oke, iya nggak berani aku. Ustazah, sholat hajat boleh nggak tiap hari? Mantap. Sholat taubat tiap hari, sholat hajat tiap hari ya. Nah itu boleh banget, gak masalah ya. Oke. Nah itu boleh, gak masalah. Kan ada beberapa jenis sholat yang Mbak Soleha yang bisa dilakukan 24 jam. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Bisa kapan saja ya, Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Qobliyah subuh dengan fajar sama ya. Oke, baik. Umroh tanpa mahram. Kita umroh kan pakai mahram. Teman perempuan itu kan mahram kita. Mahram itu gak cuman suami, gak cuman bapak, gak cuman adik kandung, gak cuman abang kandung. Seandainya kita pergi sendiri, selagi di bis itu ada perempuan lain, gak masalah. Di pesawat itu kan gak cuman kita perempuan lain itu mahram kita ya. Emangnya bisa perempuan lain itu nikah sama kita? Kan gak bisa. Ya, jadi teman perempuan itu adalah mahram kita. Makanya teman-teman kalau mau ta'aruf, tapi kayaknya gak ada lagi yang ta'aruf sini ya. Mukanya udah maghrib menjelang isya semua dari profil picture-nya aku tengok. Kalau ta'aruf itu mesti ada teman perempuan kita sebagai mahram kita. Oke. Atau teman-teman mau diruqyah, peruqyahnya laki-laki harus ada mahram teman perempuan. Ya harus ada. Jadi mahram itu bukan sekedar macam bapak kita, adik kita, ada mahramnya juga selagi ada teman perempuan. Nggak ada nih yang ta'aruf lagi kurasa ya. Sejak kapan aktif di TikTok? Mei kemarin 2 tahun. 2 tahun. Tapi aktif live-nya setahun setengah ya.
Ustazah, iya, rutin sholat taubat dan tahajud tiap malam terhapus dosa yang lalu, benar. Ya rutin aja tahajud, taubat tiap malam itu udah oke banget ya. Surat taubat, surat apa? Ayat pertama, rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua al-kafirun. Tapi kalau enggak apa-apa. Kul aja enggak apa-apa. Nih ya, kayak teman-teman kita nih rata-rata yang profil picture-nya miring-miring nih rata-rata suratnya kalau sholat guys kul aja guys. Percayalah sama aku. Mereka ini sholat kul aja ini ya. Padahal dia hafal ayat kursi, balik lagi dia ke kul kurasa. Ustazah, bolehkah mengerjakan sholat taubat di siang hari? Boleh dong, siang dan malam boleh. Yang ketawa nih kul guys, yakin sama aku. Ya, oke. Yang ketawa ini kul. Balik lagi, dia hafal surat lain, dia balik lagi ke kul. Ya kan? Nah, ayat kursi pertengahan lupa dia kalau lagi sholat gitu kan. Aku juga Oke, Ustazah. Bolehkah kurban atas nama keluarga bukan perorangan, Mbak? Kurban itu hanya 7 nama dalam satu sapi. Kalau kita cuman berkurban sendiri, maka cuma nama kita sendiri doang, Mbak. Ya, yang penting niatnya Ustazah. Benar-benar nggak apa-apa sih. Kul nggak apa-apa sih teman-teman. Kan artinya bagus ya kan. Artinya bagus, tenang aja teman-teman ya. Tenang aja, tapi ganti-ganti lah guys. Oke, aku coba ya. Jadi berkorban itu adalah satu nama kan satu orang. 2.500.000 itu kan satu nama kan. 2.500.000 itu satu nama guys. Boleh satu nama aja. Nanti yang satu nama inilah yang tidak boleh potong kuku dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 6 Juni. Nanti yang satu nama ini nama siapa? Pura-pura nama aku. Maka yang nama aku inilah nanti mendoakan pahalanya untuk keluarga. Doakan. Jadi izin minta maaf. Kalau teman-teman lagi pemotongan hewan kurban itu teman-teman doa. Bismillahi hada minka walaka rabbana taqabbal minni. Ya Allah, aku doakan pahala kurban ini untuk bapakku, anakku, orang tuaku, adekku, keluargaku, teman-temanku, sahabatku, mantanku, jironku, hatersku. Doakan. Semua nggak masalah itulah ya. Nah, kayak gitu guys. Semuanya kita doakan tuh guys. Ya tetanggaku, semua kita bisa doakan. Jadi kalau pemotongan hewan kurban, perbanyak teman-teman untuk berdoa. Dah, jangan ngasih foto-foto aja guys. Foto. Dari kaki orang yang motong. Berdoalah. Ada 3 yang mesti teman-teman lakukan kalau teman-teman berkurban. Ya, pertama. Usahakan tidak potong kuku, potong rambut, cukur bulu terserahlah bulu apa. Dari tanggal 28 Mei sampai 6 Juni. Dah, ini catat nih. Kemudian yang kedua, usahakan melihat daripada proses pemotongan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Pas melihat itu, jangan boleh berfoto, tapi jangan terlalu berlebihan kali. Ya nanti teman-teman lupa loh berdoa. Ya doa, perbanyak takbir, sholawat, doa. Allahumma hada minka walaka rabbana taqabbal minni. Gitu kan. Lalu doakan untuk orang lain. Nah, suka lupa. Nah, doakan untuk orang lain. Ya kan. Doakan untuk siapalah kayak gitu. Lalu kemudian yang ketiga pulang guys. Jangan tetap di situ sama kerbaunya. Ngapain lama-lama di situ? Ya kan. Nah pulang lalu kemudian pulang ke rumah. Lalu kemudian teman-teman potonglah kuku, yang laki-laki rapikan jenggot, cukur kumis, rapikan jenggot. Nah itu 3 tugasnya ya untuk orang yang berkurban. Ya, jadi dan usahakan berpuasa kita dari tanggal 28 sampai 6 Juni, sampai 5 Juni. Oke? Kredit bank tak mampu bayar, di akhirat tetap hutang ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah nama kita bisa digantikan dengan orang tua yang meninggal? Nggak apa-apa, kita muter-muter ya guys. Boleh berkurban atas nama orang meninggal, tapi daging kurbannya tidak dimakan. Nanti kalau teman-teman mau dapat hewan kurban, pakai daging yang lain. Kuponnya itu kan ada kupon nanti kan. Nah, minta daging yang lain, jangan daging hewan kurban teman-teman ya. Oke. Apakah boleh akikah tapi dengan kurban? Kalau mau akikah aja. Nanti kalau mau akikah di hari raya kurban silahkan. Dagingnya dimasak. Minta masakannya sama panitia terus dibagi daging masak ya. Ustazah, puasa Zulhijjah dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
Oke, pengumuman yang kesekian kali. Udah ganti mic kok guys. Tadi handphone, sekarang remote AC. Pengumuman puasa Zulhijjah dimulai 28 Mei sampai tanggal 3 Juni 2025. Niatnya adalah sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Catat niatnya guys, jangan isi ketawa aja guys. Catat guys, sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Dah Zulhijjah dari tanggal berapa tadi? 28 sampai 3 Juni ya. 28 sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Tanggal 4 Juninya adalah puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juninya, ini niatnya guys, ini niatnya ya, aku sematkan ya. Nah, tanggal 5 Juninya niatkan puasa Arafah. Kalau nggak bisa 9 hari, cukup 4 dan 5 aja, Tarwiyah dan Arafah. Kalau nggak bisa 4 Tarwiyah dan Arafah, ya udah Arafah aja 1 hari. Kalau nggak bisa juga, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan netizen Ustazah Nela bin Ustazah Nela ya. 1 hari jadilah guys. Arafah aja ya, izin suaminya ya. Oke, Ustazah boleh nggak tanggal 1 Zulhijjah pindah rumah? Nggak apa-apa, nggak ada keharuman ya. Ustazah kalau kita sholat sunnah 2 rakaat, sebentar ya, sebentar, terbang nih ya. Oke, sebentar dulu. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat, tapi niatnya sholat sunat wudhu, taubat hajat, bagus. Bagus ya, bagus banget. Halo Mama Aknara ya. Gitu ya, bercanda ya teman-teman ya. Biar fokus dengerin tanggalnya. Jadi kita pakai gaya pengumuman guys. Pengumuman kita tiap 10 detik kurasa. Ustazah ulang puasa sunnahnya. Jadi teman-teman, puasa itu niatnya gampang banget loh. Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Arafah, sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Tarwiyah, sunnah atasku karena Allah. Mau puasa apa itu aja niatnya. Sengaja aku puasa Senin dan Kamis, sunnah atasku karena Allah. Mau puasa apa lagi? Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Niat puasa gitu-gitu aja kok teman-teman ya. Oke, siap Mbak Ayu. Yang baru mampir klik foto yang ada di pojok kiri atas ya. Yang baru lihat aku, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini ya guys. Ustazah, iya, kalau masih punya hutang puasa Ramadan, boleh nggak ikut puasa sunnah? Boleh, tapi setelah itu segera ganti puasanya ya. Oke, tanggal berapa Ustazah puasanya? Tanggal 28 Mei ya. Oke, gitu ya. Pakai bahasa Indonesia niat nggak apa-apa. Niat sholat pakai bahasa Indonesia ya. Niat perhatikan yang aku sematkan ya teman-teman ya. Yang aku sematkan perhatikan ya. Nah, dibaca aja di screenshot tuh ya. Niat sholat boleh, niat puasa boleh, niat kurban boleh pakai bahasa Indonesia. Niat wudhu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat Idul Adha apakah puasa dulu? Benar ya, menahan saja. Iya Mbak Ayu, aman saja, aku bercanda saja. Oke, jadi pagi dia cuma menahan saja, nggak berpuasa sih. Idul Adha itu cuma menahan saja ya. Oke, gitu ya. Oke, iya bercanda saja, nggak apa-apa. Teman-teman kita mau ulang-ulang pun nggak masalah guys. Toh kita tiap hari kok belajarnya kan, kita ulang-ulang, ada teman-teman kita yang baru masuk, kita hargai, kita jawab, nggak masalah. Kan janji aku sampai paham ya. Oke, aman teman-teman, nggak usah khawatir ya, it's okay. Nggak apa-apa. Ustazah, kalau kita tidak lakukan sebentar ya, kalau tidak bisa lakukan keduanya, Ba'diyah Isya dulu atau Al-Muluk dulu? Ba'diyah Isya dong Mbak. Ba'diyah Isya tuh sunnah muakkad Mbak. Dan Al-Muluk itu sunnah biasa ya. Oke, gitu ya. Siap ya, diulang-ulang ya. Iya. Semoga misalnya ada teman kita yang masuk nih guys. Ustazah, iya puasa Zulhijjah kapan? Aku jawab nih, tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 Juni. Dia jadi puasa. Dia jadi puasa kan.
Nah, kan beruntung juga kita semua kan dapat kita macam amal jariah. Terus juga puasa tarwiyah kapan? Tarwiyah 4 Juni, Arafah 5 Juni. Nah, dia check out guys, dia COD nih puasa nih. Dia check out dapat kita pahala. Kan gitu target kita kan. Siap ya. Ustazah, iya bisa nggak puasa Zulhijjah niatnya sekalian puasa kodo? Satu niat satu amal deh ya. Ustazah, ada yang bilang surat Al-Ikhlas 1000 kali. Tidak masyhur. Ustazah, iya Mbak Anissa, apakah tanggal 10-nya masih puasa? Tanggal 10 atau tanggal 6 Juni itu bukan puasa, macam menahan saja. Menahan sampai Idul Adha. Kalau puasa itu kan dari pagi sampai sampai maghrib kan, itu puasa. Jadi bukan puasa lebih tepatnya tapi macam menahan saja ya. Buat VT-nya please tentang puasa. Saya nggak ingat, aku udah buat video puasa itu 4 kali. Teman-teman coba lihat video aku, di situ udah banyak banget videonya ya. Di video-video aku tuh udah banyak ya. 5 Juni puasa Arafah. Nih, coba lihat nih teman-teman, video aku sampai 6.000 totalnya. Jadi semua yang ada itu udah ada di video-video. Silahkan teman-teman nikmati ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, yang mana Mama Aknara? Oke, 6 Juni buka puasanya setelah sholat Id, benar sekali ya. Oke, perhatikan sebentar, ada yang mau aku sampaikan. Kalau hafal dibantu teman-teman yang udah senior, yang udah sering hadir dicatat. Nanti ketika berpuasa, kan 2 hari lagi tuh puasa Zulhijjah. Di siang harinya teman-teman usahakan berdoa. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Nah, di waktu berbuka, teman-teman kan pasang niat berbuka tuh, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, terus teman-teman kan minum tuh, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Teman-teman minum air putih dulu gitu ya. Nah, sebelum teman-teman makan cendol ya, makan bala-bala, makan kerupuk kuah, makan lontong, onde-onde, makan salalauk. Nah, teman-teman angkat tangannya sebelum makan cendol itu ya. Nah, maka teman-teman berdoa, Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku, nama bapakku dari api neraka. Itu doa saat berbuka sangat mustajab ya. Sebentar lagi teman-teman kita nyatat ya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina. Kayak gitulah, minan nar ya. Nah, itu dibaca ya. Ustazah, menghadapi hati yang tiba-tiba pengen nangis terus, nggak apa-apa. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya. Oke, ya nanti dicatat ya. 10 Juni tidak usah sahur ya. 10 Juni tidak usah sahur ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Teman-teman yang baru mampir, insya Allah aku coba, ini dia doanya ya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar ya. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku, dan nama bapakku daripada macam api neraka ya. Dalam bahasa Indonesia bisa banget ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, betul ya. Nah, Ustazah, doa saat teman-teman akan berbuka puasa ya. Ustazah, apakah bisa puasa di hari raya Idul Adha aja? Malah di hari raya Idul Adha nggak boleh berpuasa. Hanya menahan dari pagi saja ya. Udah DS ya, mantap ya. Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah diampunkan diampunkan dosa tahun sebelum dan setelahnya ya. Kalender saya tanggal 29 Mei tanggal 1. Iya, tapi nanti aku tanya sama temanku yang pimpinan daripada NU dan Muhammadiyah yang mana. Sepertinya akan ada 2 perbedaan lagi tahun ini ya. Ustazah, iya, puasa kodo boleh habis Idul Adha, habis hari tasyrik. Karena hari pertama, kedua, ketiga, 4 Idul Adha tidak boleh berpuasa. Ya, itu namanya hari tasyrik ya. Ya benar sekali ya. Aman ya teman-teman ya, sehat ya. Ustazah, iya, kalau sholat taubat boleh nggak selesai sholat isya? Boleh, sholat taubat itu bisa kapanpun, siang dan malam. Mantap, mantap. Suara aku hilang-hilang? Sepertinya tidak ya. Ustazah, puasa Zulhijjah 1 hari. Kalau 1 hari ambilnya yang Arafah Mbak. Ambilnya Arafah ya. Oke, di tanggal 5 Juni. Ustazah, sedih rasanya nggak bisa puasa karena aku sakit mah.
Mbak yang sedih ini, Mbak apa tadi udah lewat, Mbak yang sedih ini nggak apa-apa kalau Mbak nggak bisa puasa, nggak usah puasa. Orang yang sakit dan tidak bisa berpuasa, Mbak bisa lakukan amalan lain. Mbak bisa istighfar, Mbak bisa sholawat, Mbak bisa baca Quran, Mbak bisa ingat kekurangan diri karena hari Arafah itu adalah hari pengampunan. Mbak perbanyak. Nah, cuman izin mohon maaf kalau aku mau saranin Mbak yang nggak bisa puasa minum madu akasia yang aku sering spill itu. Madu akasia udah banyak menyembuhkan orang. Ya udah ribuan orang itu akasia. Minum madunya Mbak. Nanti sepertinya Mbak ini baru masuk sih. Ya, minum madu akasia di hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, GERD, ya itu minumnya madu akasia Mbak. Banyak orang yang GERD parah bisa puasa 1 bulan lamanya selama Ramadan. Sekarang udah sembuh total. Ya, nah kalau teman-teman semacam sakit lutut, sakit tulang, ya saraf kejepit, pengapuran, rematik, ISK, prostat, hernia, nah itu adalah minumnya madu rambutan. Rambutan itu manis kayak permen. Kanker itu akasia, nah, diminum madunya ya teman-teman ya. Itu 2 madu itu sangat macam apa ya, madu itu kita kalau beli 2 nanti kita turunkan harga. Madunya bagus, nggak usah khawatir. Udah ter-CO 30 ton di bulan lalu ya. Udah aku spill 1,5 tahun lamanya nggak selesai-selesai. Tiroid akasia, COD aja. Sore nanti langsung dikirim ya. Alhamdulillah sudah beli madu akasia, merasakan manfaatnya. Tuh, mantap ya. Nah, ini ya, yang beli banyak. Kemarin ter-CO 1 ton teman-teman ya. Kemarin lalu 1 ton juga ya. Ustazah, iya. Oke, dosa zina bertaubat. Dosa zina azaniyatu wazani fajlidu aydiyahuma mi'atu jaldah. Jadi teman-teman usahakan untuk melakukan yang namanya bertaubat ya. Ustazah, kalau udah biasa puasa Daud, Daud aja. Yang udah biasa puasa Daud aja ya, teman-teman ya. Jangan di-share ya, jangan di-share ya. Mbak apa namanya nih? Mbak apa namanya tuh? Mbak Raja Ratu ya. Oke. Oh, gimana membeli madu rambutan? Ada yang belum beli madunya, madu kita itu harganya terjangkau. Cuman 89.000 1 kilogram madu. Saran aku beli pagi ini, kalau memang mau beli 2 nanti aku turunkan harganya. Mau madunya, puasa Yaumul Bid masih lama. Kalau seandainya ada hambaku berkata kepadaku, katakan aku dekat. Uji budak da'in idza da'an. Aku akan menjawabnya jika dia memanggil aku. Semua doa kita itu Allah kabulkan. Cuman aku jelaskan. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa kita langsung Mbak Penguin. Misalnya nih teman-teman ya, ya Allah aku minta rezeki, langsung rezekinya datang. Tiba-tiba suami pulang bawa bonus, langsung rezekinya datang ya. Yang kedua adalah Allah ganti di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Contoh, kita pengen rezeki, rezekinya nggak datang-datang. Suaminya yang tadinya maksiat, taubat dia. Anak yang tadinya jahat, baik dia. Ya, kemudian anaknya tadi nggak lulus ujian. Atau yang ketiga, Allah akan ganti di yaumil akhirat. Ya, siap Mbak Sarminia ya. Nah, jadi semua doa kita itu Allah akan kabulkan. Makanya doa tughayyiru takdir. Doa itu merubah takdir. Bukan usaha. Usaha tanpa doa susah. Nggak bakal berkah. Susah merangkaknya. Butuh Allah untuk supaya doa kita diijabah. Oke? Ustazah, apakah sholat harus baca iftitah? Tidak. Sholat itu, iftitah itu cuma sunnah. Dia tidak sampai kepada rukun sholat. So, kalau teman-teman tidak dapat iftitah, tidak masalah juga. Tidak melakukannya kalau terburu-buru. Mau tanya, iya mau tanya, kita nih kurban gadekan emas boleh nggak? Jual emas, jangan gadai. Kalau gadai, aku takutnya di tempat teman-teman gadaikan itu ada riba. Ada denda kalau nggak dibayar, aku takut teman-teman terjebak riba. Jual aja, emas sekarang lagi naik. Jual 1 gram, 2 gram, udah gampang ya, nanti rezeki cari lagi ya. Ustazah, bulan Juli baru tersetahun, ditinggal wafat suami. Kenapa belum bisa ndak nangis setiap rindu? Oke, kalau kita rindu kepada orang yang meninggal, kalau kita rindu kepada suami yang meninggal, ganti kerinduan dengan doa. Cepcus, ganti kerinduan dengan doa. Misalnya nih, ya Allah, teman-teman bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Lalu kemudian teman-teman bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Bisa kirimkan Yasin buat dia. Bisa kirimkan sedekah atas nama dia.
kurban atas nama dia, kemudian badal haji atas nama dia, badal umroh atas nama dia, ziarah ke makamnya ya, gantilah semuanya dengan doa ya. Oh cantik, siap ya Allah. Ya oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah kok cantik saya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Oke. Gitu ya. Ustazah, iya bolehkah kita puasa hanya di hari Jumat? Hindarkan. Kalau mau puasa Jumat, puasa juga Kamis atau Sabtu, digandeng ya. Ustazah, boleh nggak sholat itu bacaannya itu-itu aja? Kayaknya sih teman-teman kita nih baca Qurannya itu-itu aja Mbak. Jadi Mbak tidak sendiri Mbak, tenang aja Mbak. Mbak tidak sendiri. Ini kawan-kawan yang lagi ngetik nih bacaan ayat pendeknya itu aja Mbak. Kul 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 Mbak. Sekali-sekali Allah. Tapi pendek juga sih Mbak. Oke nggak apa-apa ya. Ustazah bolehkah puasa Zulhijjah tapi kita bayar hutang Ramadan? Bisa. Cuman satu niat satu amal ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman pasang niat dua. Walaupun ada yang membolehkan tapi banyak yang tidak menganjurkan ya. Ustazah, iya siap ya. Cepet kan bundlingnya sampai. Ustazah, iya kalau doa kunut apa wajib? Baik. Kunut itu cuma sangat disunahkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Tapi tidak disunahkan oleh Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. So kalau teman-teman kunut ya boleh, Hasan. Kalau teman-teman gak kunut juga Hasan. Hasan itu boleh ya, bagus juga. Cuman kalau teman-teman udah terbiasa kunut, berarti teman-teman ikut madhab Syafi'i dalam hal kunut. Maka kalau teman-teman terbiasa kunut, teman-teman harus sujud sahwi kalau nggak kunut. Kecuali kalau teman-teman tidak kunut biasanya ya. Ustazah, iya apa? Oke, apakah yang dimaksud dengan derajat? Apakah anak jadi PNS aparat itu mohon naik derajat? Oh, naik derajat itu adalah yarfa'illah. Ya Allah meninggikan derajat kita. Meninggikan derajat kita itu maksudnya kita diangkat oleh Allah dan diangkat oleh manusia. Orang segan sama kita. Orang menganggap kita sebagai contohnya, orang menganggap kita itu lebih beruntung ya, derajat kita naik di hadapan manusia, gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi derajat kita naik di hadapan manusia. Dia secara otomatis orang suka aja lihat kita, ya. Orang merasa kita itu punya nilai ya, maka insya Allah kalau kita punya sesuatu insya Allah Allah naikkan derajat ya, bisa dengan kerendah hatian kita, bisa dengan ilmu kita, bisa dengan karena kita berbagi dan seterusnya. Ustazah, iya oke. Ustazah, iya gimana cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu sujud kalau kita lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya, ini 2 atau 3 ya, teman-teman bingung nih. Maka teman-teman sholat aja dulu, anggap aja 2 rakaat. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yahsu. Allahu akbar. Kemudian sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yahsu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Itulah cara sujud sahwi. Dihafal ya. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur, tak pernah lupa ya. Ustazah, jadi 2 kali sujud sebelum salam. Kata dokter, aku kena gangguan mental dan harus sering-sering. Kalau sering itu mengumbar aib. Tergantung sharingnya dengan siapa. Kalau sharingnya dengan teman kita yang nggak ngerti jadi buka aib. Tapi kalau sharingnya dengan psikolog atau dengan ustadz, orang yang punya ilmu, ya makanya ada dalil fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu kalau kita nggak tahu. Jadi kalau kita sharingnya kepada orang-orang yang lebih bijak, lebih punya ilmu, lebih punya solusi, nah itu nggak buka aib. Karena yang dia berikan solusi, bukan yang lain. Ya. Kenapa suka mimpiin orang yang meninggal? Wallahu a'lam bishawab. Tidak usah tanya kenapa, cukup doakan saja ya Mbak. Oke. Ustazah, kalau kita mau berkurban, baca doanya kapan? Pas hari raya kurban. Saat teman-teman dipotong hewan kurbannya, maka teman-teman berdoa. Bismillahi Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya, Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni ya. Ustazah, siapa Carlo? Ustazah, kalau potong kuku itu yang mana lebih duluan? Jari telunjuk. Oh, kalau potong kuku banyak pendapat. Ada yang mengatakan versi pertama adalah dari telunjuk, tengah, manis, kelingking kanan,
telunjuk kiri, jari tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri, tutup dengan jempol. Cus, cus. Ya, itu ada. Ada yang dari ujung ke ujung. Ya, jadi teman-teman yang banyak dipakai di masyarakat, telunjuk, tengah, manis, kelingking kanan, telunjuk, tengah, manis, kelingking kiri, tutup dengan tangan, jempol kanan dan jempol kiri. Ustazah, sholat witir setelah isya 1 rakaat, kemudian di tengah malam 2 rakaat, nggak boleh. Kalau mau 2 dan 1 sekaligus di satu waktu yang sama, ya. Nah, ini doa yang mau berkurban, bagi teman-teman yang mau berkurban boleh baca doa ini ya. Ustazah, kalau tahajud, hajat, witir, itu doa dan zikirnya boleh belakangan nggak? Atau setiap sholat berdoa dan berzikir? Yang paling bagus setiap sholat berdoa dan berzikir. Tapi nggak wajib. Ada beberapa orang-orang yang dia itu suka kentut. Maka kalau dia suka buang angin, selesaikan dulu sholatnya, baru dia doa dan zikir di belakang, itu boleh. Ya. Ustazah, bolehkah beli barang COD? Hukumnya gimana? Baik. Yang pertama, pastikan afiliatornya tersambung dengan marketingnya, dengan sellernya. Jadi jelas siapa penjualnya. Rukun yang pertama, jelas penjualnya, itu rukun. Yang kedua, jelas pembelinya. Siapa pembelinya? Teman-teman semuanya, ya, yang tukang COD. Yang ketiga adalah jelas barangnya. Ya, jelas barangnya, teman-teman ya. Jadi barangnya itu harus real pick. Ya, perhatikan komentar-komentar pada produk. Yang ketiga, ada fitur retur kalau barangnya rusak atau nggak sampai. Cari seller yang ada fitur retur. Atau ada garansi uang kembali atau garansi ganti baru. Maka ketika barang itu sampai, disitulah terjadi transaksi. Ya, bahwa ketika barangnya cacat, kita retur. Ketika barangnya tidak cacat, kita terima. Dia suka, lu beli. Lu nggak suka, lu nggak usah beli. Nah, jadi COD itu nggak masalah. Yang penting teman-teman jangan melakukan kezoliman. Ini ada COD, tahu-tahu barangnya udah diambil, kotaknya doang dikembalikan. Penipuan di dunia online banyak. Kasihan sellernya teman-teman ya. Barangnya udah diambil, terus dia retur, kotaknya doang nyampe sana. Banyak itu terjadi. Dan itu banyak di toko-toko yang berafiliasi dengan aku. Tokonya curhat ke aku gitu kan ya. Kan banyak toko kita. Transfer duluan nggak apa-apa. Nanti kan ada fitur retur. Kalau teman-teman nggak suka kan dikembalikan. Ustazah, iya. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Siap. Bentar ya. Ustazah, iya itu doa sujud sawi ya. Ustazah, kalau potong hewan kurban di penjagaan kapan doainya? Di pejagalan itu apa artinya? Kalau memotongnya itu doakan saat teman-teman melihatnya. Tapi kalau teman-teman tidak melihatnya, boleh pasang doanya di rumah saja. Nggak jadi masalah. Ustazah, sedekah subuh setiap hari kalau sudah terkumpul untuk kurban boleh nggak? Berarti namanya tabungan kurban, bukan sedekah. Nanti pahalanya pahala kurban, bukan pahala sedekah. Tapi nggak apa-apa. Berarti teman-teman nggak jadi sedekah, jadinya kurban. Oke. Ustazah, bisa nggak bertanya lewat... nggak bisa, belum bisa ya. Aku nggak aktif di sana ya. Ustazah, kalau kurban apakah harus dihadiri? Sunnah saja menghadirinya. Dia tidak termasuk wajib ya. Menghadirinya itu tidak termasuk ke dalam status wajib. Dia hanya sunnah saja. Ustazah, iya. Doa kurban boleh diwakilkan nggak? Doa aja dari rumah sendiri. Nggak perlu diwakilkan. Ustazah, kalau kurbannya jauh, hanya titip nggak apa-apa. Doa aja dari rumah, nggak masalah. Ustazah, apakah sholat tahajud seseorang itu tidak diterima bila anak tidak sholat subuh? Oh enggak kayak gitu. Anak kalau nggak sholat kita ingatkan saja. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran ubah. Ya, tinggal sholat sholat sholat. Kalau dia mau sholat, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau sholat, tidak apa-apa. Karena urusan sholat nggak sholatnya dia, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah mengajaknya. Pahala kita, amal kita tetap sampai ke kita. Ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku kali ini, boleh klik foto aku yang di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Ustazah, bolehkah berniat tidak menikah? Tidak boleh. Tapi boleh tidak menikah. Tapi berniat untuk tidak menikah nggak bisa. Tapi tidak menikah selagi tidak terjebak dalam zina nggak masalah. Karena yang menjadi dosa bukan tidak menikahnya tapi zinanya. Oke. Ustazah, ya maaf Ustazah mukanya diketuk-ketuk. Nggak apa-apa. Awas nanti dia diomel akhir aku tuntut. Nggak, canda ya.
Ustazah, iya. Oke, si kurban tidak boleh potong rambut mulainya kapan? Mulainya lusa. Ini kan tanggal 26 ya, Mei. Tanggal 28 Mei berarti di lusa itu teman-teman udah tidak boleh lagi untuk yang berkurban, sohibul kurban, untuk potong kuku, cukur rambut, cukur bulu-bulu sampai hewan kurbannya dipotong. Nanti kalau hewan kurbannya udah dipotong, maka teman-teman pergi menghadap kiblat lalu kemudian potong dengan membaca inni wajjahtu sampai wa ana minal muslimin ya. Ustazah, iya, saya disuruh sholat suami, tapi suami nggak sholat, nggak apa-apa, sholat aja, toh yang untung kita. Ustazah, iya, kapan mulai puasa? Oke, mulai puasa, mulai puasa adalah tanggal 28 Mei, lusa. Ya, tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 Mei, niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Lusa Mbak Yulia, hari Rabu. Nah, hari Rabu tanggal 28 Mei sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku makan sahur atau puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Nah, nanti setelah itu tanggal 4 Juninya niatkan puasa Arafah. Tanggal 5 Juninya niatkan tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah, tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah ya. Ustazah, kalau kita kurban dengan ibu yang sudah meninggal, apakah boleh potong kuku? Boleh, tapi nggak usah potong aja kalau mau aman ya. Ustazah, kalau doa iftitah bisa dibaca selesai sholat? Nggak bisa, nggak masalah. Ustazah, masih punya hutang puasa, bolehkah puasa Zulhijjah? Boleh, nanti kodonya bisa setelah hari tasyrik, setelah lebaran. Tetapi berjanjilah untuk segera mengkodonya karena takutnya nanti ketika ketemu lagi puasa teman-teman bingung lagi. Aku belum kodo, gimana ini? Bingung lagi ya. Ustazah, puasanya boleh 1 hari aja nggak? Kalau mau 1 hari, tanggal 5 Juni aja. Puasa Arafah namanya, itu paling bagus. Ya, 28 sampai 3 Juni puasa Zulhijjah, 4 Juni puasa Tarwiyah, 5 Juni puasa Arafah. Ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau lupa berapa banyak puasa, mana dia tadi, yang kita tinggalkan, gimana cara bayarnya? Kalau di tahun kemarin, ambil angka yang paling tinggi ya. Ustazah, sejak kapan tidak boleh potong kuku bagi yang berkurban? Dari tanggal 1 Zulhijjah, atau dari tanggal 28 Mei, atau paling tepatnya besok lusa hari Rabu. Jadi teman-teman yang mau potong kuku, potonglah hari ini, paling lama besok ya. Dalam hadis riwayat Muslim ketika nampak 1 hilal Zulhijjah, maka sahibul kurban tidak dibolehkan memotong kuku kemudian atau mencukur sebagian rambutnya. Ustazah, kurban dulu atau akikah dulu? Bebas aja. Walaupun belum akikah, teman-teman boleh saja berkurban ya. Oke. Ustazah, iya. Gimana doa berkurban? Bismillah ya, saat berkurban itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada minka walaka. Rabbana taqabbal minni ya. Allahumma hada minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Hafal ya teman-teman ya. Oke, Allahumma haza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Oke. Ustazah, kalau puasa Arafah saja boleh nggak? Jadilah, daripada ndak goyang. Boleh nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya, jadilah ya kan. Ustazah, puasanya 2 hari aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Minimal Tarwiyah dan Arafah aja ya. Tarwiyah dan Arafah aja, tanggal 4, 5 Juni ya. Itu doanya, aku sematkan di bawah ya. Ustazah, ada saudara ditinggal bersama dengan seorang laki-laki bukan muhrim, baiknya mereka disuruh apa ya, diingatkan untuk tidak melakukannya ya. Ustazah, laki-laki boleh nggak pakai emas? Laki-laki haram pakai emas. Siapa laki-laki mau pakai emas? Rasulullah itu pernah menanggalkan dengan paksa cincin di tangan sahabat dan beliau buang. Lalu kemudian Rasulullah berkata, jangan kamu simpan bara api di tanganmu. Laki-laki haram pakai emas putih atau emas apapun. Suasa itu 20% kadar emas tetap haram. Emas putih 70% kadar emas tetap haram. Apalagi emas murni, ya emas 24 karat itu nggak boleh.
Ya, emas putih itu tetap ada terdiri dari emas, nikel dan perak. Itu haram. Jadi kalau teman-teman mau pakai emas kasih aja ke istrinya biar berbunga-bunga jiwanya ya. Maaf Ustazah, bukankah yang berkurban aja yang dilarang potong kuku dan rambut? Kan, kan. Ya memang yang berkurban aja, tidak semua manusia. Ustazah, iya. Bulan haram kapan aja? Bulan haram itu adalah Zulqa'dah, bulan ini. Kemudian bulan depan, Zulhijjah. Kemudian bulan depannya lagi Muharram. Kemudian Rajab. Nah, 3 bulan ini adalah bulan haram. Bulan yang kalau teman-teman berdosa, dilipat gandakan dosanya. Dan kalau berpahala, dilipat gandakan pahalanya. Jadi tahan diri di 4 bulan ini. Ya, nah kalau mau gosipin orang nanti aja. Ya, di bulan di bulan Safar canda ya, ndak boleh berdosa ya. Menurut Ibnu Abbas di bulan haram bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan semua dosa. Wah, ya kan? Ustazah, apakah harus disuruh menikah karena takutnya mereka berzina? Siapa? Siapa ini? Kasusnya apa, Mbak? Coba dibantu ya. Ustazah, baca doa kurban itu untuk yang berkurban aja ya? Iya dong. Iya dong, yang berkurban saat memotong hewan kurban tuh kan, dia tatap matanya kan dari hati yang paling dalam kan. Lalu doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka walaka rabbana taqabbal minni. Tidak usah ke telinga hewan kurbannya, bingung juga nanti ngapa kok dekat-dekat nih. Jadi dari jauh aja ya, kayak gitu, yang berkurban aja. Nah oke. Nah kayak gitulah ya. Nah Ustazah, jelasin pembagian daging kurban. Sepertiga untuk orang berkurban paling maksimal, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat. Tapi sepertiga untuk hewan kurban kalau dapatnya 2 kilo itu, untuk orang yang berkurban dapatnya 2 kilo itu sedikit loh. Ya, oke, siap ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita bisa ngobrol santai di ceramah dan live tanya jawabnya aku. Lihat juga video aku ya, teman-teman ya. Ustazah, iya. Bolehkah kita berdoa setiap ruku dan sujud? Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat aja. Itu yang paling masyhur. Ustazah, setelah salam kanan dan kiri boleh ditambah doa nggak? Boleh. Ustazah, kalau kita korban atas nama anak kita, jadi nggak boleh potong kuku ya anak. Kita berkorban atas nama siapa? Kalau berkorban atas nama anak, yang tidak boleh potong kuku ya anak. Iya kan? Nah, Ustazah, iya oke gitu ya. Mendoakan boleh kan dari jauh untuk yang berkurban? Boleh. Kenapa? Takut lihat proses pemotongan, gak ada masalah. Doakan ya. Ustazah, yang berkurban habis sholat id boleh makan gak? Yang berkurban atau tidak berkurban, oke perhatikan. Nih aku jelasin pelan-pelan ya. Tadi kan aku minta, nih aku pelan-pelan ya guys, ambil nafas, tahan. Biar kita jelas nih perbedaannya nih. Dari tanggal 28 Mei, berarti lusa, sampai tanggal 5 Juni itu kan dianjurkan berpuasa tuh. Iya kan? 28 Mei sampai tanggal 3 Juni dianjurkan puasa Zulhijjah. 4 Juni Tarwiyah, 5 Juni Arafah. Itu untuk semuanya. Ya, untuk kita semua. Tidak ada hubungan dengan kurban maupun tidak berkurban. Clear sampai sini? Dan yang kedua, yang dilarang potong kuku, cukur rambut, potong-potong itu dari tanggal 28 Juni sampai 6 Juni itu hanya orang yang berkurban saja. Oke? Itu hanya orang yang berkurban saja. Paham ya? Nah, sementara kalau puasa semua, kita semua dianjurkan. Tapi kalau yang potong-potong hanya untuk orang yang berkurban saja. Sementara ya 28 Mei. Sementara untuk berdoa tadi, Allahumma hadza minka walaka rabbana taqabbal minni, itu untuk orang yang berkurban saja, ya. Untuk yang berkurban saja. Ustazah, oke, gitu ya. Siap ya. Kalau nggak puasa karena ada halangan gimana? Nggak gimana-gimana ya udah nggak usah puasa. Tinggal teman-teman sekedar melakukan yang namanya doa, berzikir dan seterusnya. Oke, apakah yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya? Hampir setiap live banyak nanya ini ya. Kenapa ada anggapan yang berkurban tidak boleh makan dagingnya? Nggak apa-apa, nggak tahu juga sumbernya dari mana. Yang penting bagi yang berkurban boleh memakan dagingnya, bahkan disunahkan memakan daging kurban litabarruk untuk mendapatkan berkahnya. Iya, nggak apa-apa Mama Ayu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah sip ya, mantap ya. Ustazah disunahkan memakannya.
Apakah korban kambing bisa dipakai untuk satu keluarga? Satu saja. Satu nama. Nanti satu nama itu mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Satu nama saja. Nanti satu nama itu mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Ustazah, ganti puasa di bulan ini tidak ada larangan. Larangan berpuasa itu, haram berpuasa itu hanya beberapa hari saja. Yang pertama adalah haram berpuasa hari pertama Idul Fitri. Yang kedua, hari pertama Idul Adha. Hari kedua Idul Adha. Hari ketiga Idul Adha. Hari keempat Idul Adha. Haram berpuasa sehari menjelang Ramadan. Haram berpuasa sepanjang tahun. Selebihnya tidak ada larangan berpuasa. Kayak kemarin Waisak boleh. Di hari Senin boleh puasa nggak? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, saya dulu kurban. Bentar. Saya dulu kurban. Oh iya Za, di kampungku banyak yang bilang nggak boleh makan daging kurban. Boleh. Yang nggak boleh itu kurban nazar. Kita berkurban dalam kondisi bernazar itu nggak boleh. Kurban wajib. Ustazah, bolehkah berkurban atas nama almarhum suami, tapi yang bayar kurban anak perempuanku? Nggak apa-apa, tapi doanya nanti, Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal min. Min siapa? Min dari sebutkan nama bapaknya. Ustazah, iya, oke. Mulai tanggal berapa puasa Zah? Puasa Zulhijjah dimulai dari tanggal 28 Mei. Ya, 2025. Oke, lusa udah boleh puasa Zulhijjah sampai 3 Juni. Nanti 4 Juni niatkan puasa Arafah, 5 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Oke. Ustazah, yang mana Mbak Ti? Apakah setiap selesai sholat selalu merasa was-was, sholatnya nggak diterima? Oke, perhatikan. Kadang-kadang kita itu kalau ibadah suka merasa ibadah kita nggak diterima. Contoh, misalnya udah ngambil wudhu, mau sholat, tadi aku udah basuh kepala nggak ya? Udah basuh kepala nggak ya? Ragu. Atau udah sedang sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tadi pakai tahiyat awal nggak sih ya? Pakai tahiyat awal nggak sih ya? Gitu ya. Iya Mbak Milia. Atau misalnya kita lagi sholat. Setelah itu kita bingung. Tadi aku udah niat nggak sih? Udah niat nggak sih? Pernah nggak teman-teman risau, was-was setelah melakukan ibadah? Oke? Setelah melakukan ibadah. Oke, gitu ya. Pernah nggak teman-teman ya? Oke, jawabannya tentu pernah dong ya. Nah, gimana itu kalau kita was-was itu? Nah, kalau kita was-was itu ada dalil dalam kaidah usul fiqh, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Aku ulang, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Aku ulang, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir adalah ketika keraguan-raguan itu muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Habis ngambil wudhu, tadi aku ini udah ini enggak ya? Udah ambil basuh kepala enggak ya? Udah basuh kepala enggak ya? Abaikan. Habis salam kanan, salam kiri, tadi nih aku pakai tahiyat awal enggak sih? Abaikan. Ya, apapun itu abaikan ya. Ustazah, sholat pakai jilbab seperti dipakai dagu kelihatan enggak masalah, enggak masalah. Yang tidak boleh dilihat itu adalah batang leher. Ya teman-teman ya. Ustazah kalau sholat gak masalah juga. Ihram gak masalah. Ya mukena gak masalah. Ustazah iya kalau iya abaikan Mbak. Kalau lupa rakaat gimana ya? Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang pojok kiri atas. Kemudian follow aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga bisa belajar bersama di akun ini ya. Setelah sholat baru tahu kalau ada rambut yang keluar. Abaikan. Ustazah, kalau pahala kurban buat almarhumah orang tua saya, oke, sebentar ya. Mana lah tadi ya? Orang tua saya sebagai anak tidak boleh potong kuku. Kita berkurban atas nama mereka, tidak dianjurkan untuk melakukannya. Ya, potong. Ya, tidak potong, tidak usah potong. Ustazah, iya. Ada yang bilang kalau sholat harus nutup dagu. Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya aurat itu adalah wajah, kecuali wajah madzuharu minha, apa yang tampak saja, apa yang biasa tampak. Ustazah mulai stop potong kuku yang mau kurban dimulai di hari apa? Lusa. Lusa ya. Oke ya. Lusa yaitu tanggal 28 tidak boleh lagi potong kuku sampai lebaran. Hamalan apa untuk wanita haid? Boleh bersolawat, boleh berzikir, sekedar ngulang hafalan,
sekedar teman-teman berdoa, sekedar muhasabah diri, is okay. Oke. Ustazah, iya. Kalau doa kurban dibacanya malam takbiran, kalau bisa dibaca di hari berkurban. Ya, kalau bisa dibaca saat teman-teman posisinya berkurban. Ustazah, sama-sama ya. Puasa Arafah tapi masih punya hutang puasa Ramadan. Mengganti puasa itu maksimal Ramadan tahun depan. Sayyidatina Aisyah itu pernah mengganti puasa udah deket-deket bulan Ramadan. Jadi nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau aku mau sampaikan sama teman-teman, usahakanlah untuk mengganti puasa secepatnya. Ini karena udah mepet, silahkan puasa Zulhijjah dulu, puasa Tarwiyah dulu, puasa Arafah dulu. Setelah itu kita ketemu hari Tasyrik, nggak usah puasa, nanti puasa Qudus secepatnya. Ya, secepatnya. Setuju ya, teman-teman ya? Oke. Kalau kurban nggak boleh potong kuku, Ustazah bisa pelan-pelan, cepat. Mau pelan-pelan? Ya, nggak terbaca nanti. Oke, coba ya. Nggak boleh potong kuku dari tanggal 28 Mei ya. Yang baru mampir boleh hadir terus di live aku supaya lebih paham ya teman-teman ya. Kita live tiap hari kok, aman aja ya. Jadi nggak boleh potong kuku dari tanggal 28 sampai 6 Juni ya. Nah, cek juga video-video aku ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Besok yang berkurban serembak potong kuku dan cukur-cukur. Jangan dilarang. Iya benar sekali. Yang berkurban paling lama besok potong-potong bulu-bulu kuku-kuku, jenggot, kumis besok potong ya. Ustazah, iya. Saya kan niat berkurban untuk anak saya. Itu yang nggak boleh potong itu mana lah tadi ya? Kenapa anaknya tadi ya? Oke, wallahu alam bishawab. Tak terbaca. Kalau kurban sapi buat 7 orang, tapi ada 2 orang dan meninggal, gimana tuh? Nggak ada masalah, boleh. Nanti tinggal kalau kurban untuk orang meninggal tuh kan dia nggak boleh makan dagingnya tuh, ahli warisnya tuh. Nanti dia nggak akan ambil daging itu. Dia nanti akan dikasih panitia daging yang lain, ya. Oke, berkurban untuk anak yang meninggal nggak anaknya Mbak? Untuk anak saya, kalau sekedar untuk anak Mbak, boleh dimakan. Yang nggak boleh dimakan itu kurban meninggal sama kurban nazar. Oke, perhatikan, kurban itu ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban sunnah itu adalah kayak kita berkurban, aku berkurban. Nah, aku boleh makan daging kurbanku litabarruk untuk mendapatkan berkahnya. Tapi ada kurban wajib yaitu kurban nazar, aku berkurban. Misalnya aku berkurban. Ya Allah, kalau aku naik jabatan, aku nazar potong hewan kurban tahun ini. Maka nanti aku bilang tuh sama panitia, panitia ini adalah kurban nazar. Nanti aku akan coba untuk kuponnya nanti kasih daging yang lain. Terus ada lagi kurban wasiat. Orang tua kita meninggalkan wasiat. Misalnya lalu kita berkurban lah tuh. Wajib kan karena orang tua udah berwasiat. Maka kita juga nggak boleh memakan dagingnya. Bilang ini kurban atas nama almarhum. Nanti kalau mau kasih aku hewan kurban, kasih hewan kurban yang lain. Jangan kurban yang ganteng itu. Gitu kan ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke. Tapi kalau kurbannya atas nama anak, atas nama kita, ya itu kan kurban sunnah. Boleh dimakan ya. Ustazah, boleh nggak kurban tapi saya belum akikah? Nggak ada masalah. Silahkan kurban walaupun belum akikah. Apakah aku terlalu cepat teman-teman? Enggak ya. Hari Tasyrik tidak boleh berpuasa. Apakah boleh puasa Senin dan Kamis? Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Tidak boleh berpuasa di hari Tasyrik. Ustazah, niat puasa 9 Zulhijjah dan amalannya. 9 Zulhijjah, 9 hari bulan Zulhijjah. Ini kan tanggal 26. Besok tanggal 27. Besoknya lagi tanggal 28. Tanggal 28 itu 1 Zulhijjah. Oke? Tanggal 28 itu 1 Zulhijjah. Sampai tanggal 3 Juni itu niatkan puasa Zulhijjah. Lalu tanggal 5 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Dan tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah. Setelah itu Lebaran, setelah itu hari Tasyrik ya. Nanti aku jelaskan kalau hari Tasyrik itu kapan. Yang penting klik aja dulu foto aku yang di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di akun ini ya.
Oke, kita makan kurban, daging. Kita nggak bisa makan dagingnya. Kenapa? Hipertensi. Kalau nggak bisa makan dagingnya banyak, cicip sedikit aja. Litabarruk untuk mendapatkan berkahnya. Kalau nggak bisa juga, minum kuahnya aja. Untuk dapat berkahnya. Litabarruk. Nggak bisa juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke ya, makanlah sedikit ya. Ustazah, apakah harus disuruh menikah karena takutnya mereka berzina? Disarankan saja menikah, tapi tidak dipaksa menikah ya. Ustazah, kalau mengatasnamakan mantan suami tapi pahala kurbannya buat mantan istri boleh nggak? Maksudnya siapa yang berkurban nih? Suami atau istri? Oke, bagi yang nggak suka daging cicip sedikit untuk mendapatkan berkahnya. Guys, minta maaf. Usahakan apa yang disukai Rasulullah itu kita suka. Rasulullah suka madu kita suka. Rasulullah suka zaitun kita suka. Rasulullah suka hati unta kita suka. Rasulullah suka habbatus sauda kita suka. Rasulullah suka daging kambing kita suka. Usahakan kesukaan kita itu mirip dengan kesukaan baginda Nabi. Ya Rasulullah suka bukhur ya kita suka. Iya kan? Nah kayak gitu. Aku dulu pernah nggak suka dengan zaitun teman-teman. Jadi kalau aku minum zaitun tuh aku keluar gitu. Iya dan itu aku tahu aku salah. Rasulullah suka aku nggak suka. Aku latihan 6 bulan untuk menyukainya. Jadi seperti itu ya. Jadi daging kurban itu sunnah. Kalaupun nggak suka, ambil sedikit aja untuk mendapatkan berkahnya. Ya, siap ya, Mbak Karmila enak ya madunya ya. Oke, Ustazah, bukhur ya. Bukhur itu agak susah di-spill karena pakai dibakar. Nanti aku cari tahu caranya ya, nanti kita spill. Aku pakai bukhur siang malam di rumah tidak pernah libur. Bukhur ya. Ustazah, aku nggak doyan daging kambing. Ya, nggak suka nggak apa-apa. Tapi kalau kurban dimakan lah. Adanya yang nggak suka daging kambingnya, aku suka banget ya. Cuma ditahan aja. Ustazah, iya. Yang tidak boleh motong kuku berapa hari sebelum penyembelihan. Lusa udah nggak boleh potong kuku. Pengumuman, eng eng, jijijijijij. Nah, kan harus pengumuman nih guys. Lusa udah tidak boleh potong kuku, potong rambut, potong bulu-bulu. Dalam hadis riwayat Muslim ketika telah menengok hilal 1 Zulhijjah, maka sohibul kurban, orang yang berkurban tidak boleh memotong kuku, rambut dan sebagian rambutnya ketika sampai dipotongnya hewan kurbannya. Demikian pengumuman dalam hadis riwayat Muslim. Pengumuman yang kedua, kami himbau kepada seluruh viewers yang ada siang hari yang berbahagia ini. Potonglah kuku, potonglah rambut hari ini paling lama besok. Karena lusa udah tidak boleh potong-potong untuk yang berkurban. Pengumuman selesai. Dah. Oke, kayak gitu lagi. Oke, bercanda saja biar teman-teman hidup ya kan, biar nggak bingung lagi. Oke, kalau nggak akikahkan anak nggak apa-apa, nggak masalah Mbak ya. Kalau nggak mengakikahkan anak nggak masalah ya. Nanti tinggal kurban aja, nggak masalah ya. Ustazah, iya, oke siap ya. Boleh pulang pula. Ustazah, iya. Oke, sedaging dan sesukuah-kuahnya doyan, Masya Allah ya. Oke dah, agak lain ya kan. Itulah, kayak mana ya kan, harus pengumuman ya kan. Kalau oke, Ustazah, ya cuaca panas kawan. Ustazah, iya, kalau saya sebagai ibu rumah tangga, sebentar ya. Iya Mbak Eni Kenny. Ustazah, apakah puasa Zulhijjah harus dari hari ini? Hari 1 karena lagi datang. Enggak wajib. 1 sampai 9 itu tidak wajib, sunnah saja. Kalau nggak bisa, teman-teman bisa talwiyah dan arafah aja tanggal 4 dan 5 Juni. Kalau nggak bisa juga, ya tanggal 5 Juni lah puasa arafah aja lah sehari. Ingat yang puasa izin suami ya, jangan nanti suaminya nelpon aku pula ya kan guys. Istriku dia suruh puasa ya kan. Ustazah, iya. Kalau sujud dan ruku membacanya tidak sampai 3 kali. Oke, menurut Imam Syafi'i 1 kali boleh loh bacaan ruku dan sujud itu. Tapi menurut Imam Hanafi mesti minimal 3 kali. Tapi udahlah ya 3 kali aja lah. Kan bentar aja itu kan ya. Ustazah, maaf saya mau nanya, apa hukumnya ziarah kubur?
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha." Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan dia. Jadi perempuan itu laki-laki maksudnya boleh ziarah kubur. Dulu walaupun dulu Rasulullah sempat melarangnya ya. Oke, Ustazah dapat daging kurban terus acaranya buat selamatan. Boleh, nggak jadi masalah. It's okay. Ya, dapat daging kurban dikasih lagi ke orang, kasih tetangga, ajak orang ke rumah ya supaya orang lihat, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya kalau kurban dapat jatah 10 bungkus. Jatah itu boleh kita makan? Boleh. Kok banyak banget jatahnya? 10 bungkus itu apakah sepertiga atau lebih? Maksimal cuman boleh sepertiga. Ustazah, ibu pernah mau kurban, tiba-tiba Allah memanggilnya. Silakan kurbankan atas nama ibu mbak. Sebagai wujud bakti mbak kepada dia. Ya, oke. Nah, sebagai wujud bakti mbak, nanti tidak boleh dimakan dagingnya kalau kurban atas nama orang meninggal. Nanti mbak boleh makan daging yang lain ya. Siap Mbak Wahyu ya. Oke. Ustazah, kalau bacaan rukunya cuma 2 kali. Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Ya, jadi mau ikut yang mana terserah aja. Ustazah, kalau dalam istihadah antara sholat qodho dan wajib, apakah harus wudhu lagi? Usahakan wudhu lagi. Qodho hanya dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya. Dan antara wudhu dengan sholat tidak bisa terlalu jauh. Istihadah ini disembuhkan ya. Salah satunya aku saranin minum madu akasia supaya haidnya berhenti. Yang haidnya nggak teratur tuh minum madu akasia ya. Oke, waduh. Ustazah, aku nggak bisa doa lama-lama. Karena ambenku sakit, bolehkah doa sambil tiduran? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Sakit ambeien itu sholatnya nanti baring aja. Sholatnya baring aja. Dan lagi-lagi izin mohon maaf, ada rezeki beli madu rambutan. Rambutan, saraf kejepit, pengapuran, kemudian semacam teman-teman